مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da amma ba'du. Apa kabar ananda sekalian? Mudah-mudahan ananda semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Sir Muhsin dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 9 ini. Ananda, pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan pertama kita setelah kamu melakukan PTS atau penilaian tengah semester. Dan alhamdulillah dari hasil PTS yang telah kamu kerjakan dan kita laksanakan bersama, alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan, dan tentunya ini menjadi perhatian bagi kita semua dan terutama bagi ananda untuk terus meningkatkan belajarnya dan mengikuti pembelajaran dengan baik untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Ananda, pada pertemuan ini kita masih melanjutkan bab 4 yang sudah sempat kita bahas ya. Pada pertemuan sebelumnya, sebelum PTS, kita sudah membahas tentang penyembelihan hewan ya. Kita sudah mempelajari tentang penyembelihan hewan. Nah, maka hari ini kita akan masuk kepada materi yaitu akikah. Ya, sudah pernah dengar ya, akikah. Apa saja yang akan kita pelajari pada pembahasan ini? Yang akan kita pelajari pada pembahasan ini yaitu yang pertama nanti adalah kita akan belajar mengenai pengertian akikah. Apa sih akikah itu? Kemudian bagaimana hukum akikah? Ya, selanjutnya adalah ketentuan hewan akikah, tata cara penyembelihan hewan akikah, dan yang terakhir itu adalah hikmah dari pelaksanaan akikah ini. Sudah siap ananda? Mari kita awali dan kita buka terlebih dahulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, mari ananda langsung kita masuk kepada pengertian akikah. Apa pengertiannya? Ini yang pertama. Akikah maknanya itu adalah memotong. Apa yang dipotong? Yang dipotong adalah bulu atau rambut anak yang baru lahir ya. Akikah maknanya adalah memotong, yaitu yang dipotong adalah bulu atau rambut anak yang baru lahir. Nah, kemudian pengertian yang selanjutnya itu adalah akikah adalah menyembelih hewan pada hari ke-7 dari kelahiran anak laki-laki atau perempuan. Untuk apa? Sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran anak laki-lakinya ataupun perempuannya. Jelas ya Nanda pengertian akikah. Selanjutnya, bagaimana hukum akikah? Nah, hukum akikah adalah sunnah muakkad bagi ayah dari si anak atau orang-orang yang wajib menafkahinya. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini adalah merupakan sunnah yang sangat dianjurkan atau mendekati kepada wajib ya, kepada wajib. Jadi ini hukum daripada akikah. Lalu apa dalilnya? Dalilnya adalah salah satu hadis dari Rasulullah SAW. Ini dia bunyi hadisnya. An Samurah bin Jundub anna Rasulullah SAW qol kullu gulamin rohinatun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Apa artinya? Artinya yaitu ini dia. Dari Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya.
Maka disembelihkanlah untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Ya, ini hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah. Ya, jadi itu jelas ya, dilakukannya akikah, dilaksanakannya akikah, sunnahnya adalah sunnahnya adalah pada hari yang ketujuh. Nah, namun bagaimana kalau dilaksanakannya tidak pada hari ketujuh? Nah, maka boleh dilaksanakannya pada hari ke-14, pada hari ke-21, pada hari ke-40, atau sampai usia anak tersebut mencapai usia akil balik. Maka ini masih menjadi tanggung jawab orang tuanya ya untuk mengakikahkannya. Nah, kalau dia sudah akil balik tetapi dia belum diakikahkan, atau sampai usia akil balik orang tuanya tadi belum mampu mengakikahkan anaknya, bagaimana? Nah, maka gugurlah kewajiban orang tua tersebut ya, kalau sudah sampai usia akil balik namun juga belum bisa mengakikahkan anaknya ya, maka karena memang kondisi tentunya ya, karena kondisi dan keadaan ekonomi pada saat itu tidak memungkinkan. Nah, maka nanti suatu saat ketika Ananda atau ketika Ananda sekalian sudah besar, sudah memiliki pekerjaan, sudah memiliki penghasilan, Ananda bisa mengakikahkan diri Ananda sendiri ya. Bisa insyaallah diterima, insyaallah diterima tetap ya. Maka ini saking pentingnya akikah. Makanya kalau belum diakikahkan, disebutkan dalam hadis ini dia masih tergadai ya, masih tergadai sampai dipotonglah hewan akikahnya. Nah, Anda sekalian, masuk kita kepada ketentuan hewan akikah ya. Apa-apa saja ketentuan hewan akikah? Itu yang pertama, jumlah hewan akikah untuk laki-laki itu 2 ekor ya, 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan cukup 1. Jelas ya? Untuk laki-laki 2, untuk perempuan 1. Ini yang pertama. Kemudian ketentuannya lagi, keadaan kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat ya. Kalau sudah sehat, dalam keadaan sehat itu dia tidak kurus, kemudian tidak cacat, dan sebaiknya jantan. Tapi kalau jantan sudah tidak dijumpai lagi, yang betina pun tak masalah ya. Kemudian sudah cukup umurnya ya, sudah cukup umurnya. Jangan kambing yang baru lahir seminggu itu yang dijadikan hewan akikah ya. Nah, sudah cukup umur ini ada ketentuannya lagi. Kalau dia jenis domba, kalau dia jenis domba, maka dia harus sudah berumur 1 tahun atau lebih, atau sudah pernah berganti gigi kalau jenisnya domba. Tetapi kalau dia jenis kambing biasa yang kita kenal dengan kambing Jawa atau kambing kacangan atau kambing yang kecil, nah maka dia sudah harus berumur 2 tahun baru boleh dijadikan sebagai hewan akikah. Nah, maka perhatikan Ananda gambar berikutnya. Nih, mata tidak buta, kemudian dia tidak gila, telinganya tidak terpotong, tidak ompong, tidak pincang ya. Artinya adalah secara keseluruhan kambing yang dijadikan hewan akikah itu memang benar-benar harus sehat ya. Karena kita akikah adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mempersembahkan sesuatu tentu harus yang terbaik. Nah, ini dia Nanda ketentuan hewan akikah. Nah, selanjutnya bagaimana tata cara penyembelihan hewan akikah? Ya, ini dia. Nah, kapan waktunya? Tadi sudah terjelaskan sedikit. Kita lihat lagi, waktu penyembelihan akikah hendaknya dilakukan pada hari ke-7 kelahiran anak. Ya, ini dia. Hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat. Waktu menyembelih sunnah membaca Bismillahi wallahu akbar atau Bismillahi Allahu akbar. Kemudian sholawat atas Nabi, takbir dan membaca Ya Allah, akikah ini adalah karuniamu dan aku kembalikan kepadamu ya Allah. Ini adalah akikah dari dengan menyebutkan namanya, tentu siapa namanya, maka terimalah. Nah, ini bagian-bagian dari tata cara penyembelihan akikah. Kemudian daging akikah itu
hendaknya dibagikan kepada fakir miskin setelah dimasak terlebih dahulu. Jadi daging akikah itu boleh dibagikannya, tapi boleh dibagikan dalam keadaan masak, tidak dalam keadaan mentah, ya. Nah, lalu apa hikmah dari akikah? Kita lihat Ananda, hikmah dari akikah yang pertama adalah sebagai perwujudan rasa syukur atas pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajarkan anak untuk mendekatkan diri kepada Allah sejak dini, ya. Mulai dari kecil sudah diajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah akikah ini. Yang ketiga, menunjukkan rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua, ya. Salah satu bukti dari tanggung jawabnya adalah mengakikahkannya. Ini menunjukkan rasa tanggung jawab kalau bagi orang tua. Kemudian mempererat tali persaudaraan antar tetangga. Kok bisa? Ya bisa karena dengan membagikan sedikit hewan akikah kepada para tetangga, ini salah satu cara juga mempererat tali persaudaraan. Kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan sikap kepedulian sosial terhadap fakir miskin, ya. Nah, dengan membagi-bagikan daging hewan akikah ini tadi, nah maka sikap sosial kita juga akan sedikit demi sedikit tumbuh terhadap fakir miskin, ya. Ini dia Ananda, hikmah daripada akikah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai pembahasan kita mengenai akikah. Nah, selanjutnya Ananda sekalian, silahkan juga nanti diperhatikan di buku elektroniknya, ya, buku dari link yang sudah serbagikan pada waktu itu, kamu lihat sebagai panduan juga dalam kamu pelajari terutama tentang akikah ini. Nah, Ananda selanjutnya pada pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk kepada penyembelihan hewan kurban, ya, tentang kurban. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Nah, akhirnya mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan akhirnya kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.